Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta, Jessica saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Jessica Kumala Wongso digelandang petugas dan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 9:07 pagi ini. Jessica tidak memberikan komentar apapun saat ditanya soal penangkapan dirinya dan statusnya sebagai tersangka. Tenang ya, senyum ya. Jessica langsung dibawa ke ruang di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Jessica ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya pukul 7:45 di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan setelah pada Jumat malam, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Polisi menyebut telah memiliki satu alat bukti kuat bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Wayan Mirna pada 6 Januari lalu. Saat ini yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan berita acara. Pertanyaan berikutnya, karena yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, ya, maka ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang bersangkutan wajib didampingi oleh pengacara. Kami tanyakan pengacara yang akan mendampinginya. Bila tidak ada, kami akan menyediakan, negara akan menyediakan pengacara untuk yang bersangkutan. Tapi kalau ada, kami tunggu hari ini untuk segera dibuka berita acara pemeriksaan. Ya, jadi sekarang kami masih melakukan pemeriksaan, ya, yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan polisi memiliki waktu 24 jam untuk menahan tersangka pembunuhan Mirna Jessica Wongso. Penahanan dilakukan jika kepolisian menemukan 2 alat bukti kuat. Tito juga menambahkan merupakan hak subjektivitas penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Jessica atau tidak. 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Kalau dia nggak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak mengulangi pidananya, ya, tidak menghilangkan barang bukti, itu dapat tidak dilakukan penahanan. Tapi kalau undang-undang memberikan kewenangan subjektif kepada penyidik. Subjektif itu artinya pada pendapat masing-masing penyidik. Kalau penyidiknya beranggapan dia mungkin melarikan diri, ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, mengulangi pidana, dan dia penyidik beranggapan perlu ditahan, ya tahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso, kita bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro Jaya. Ferry, informasi terakhir dari Anda, Jessica diperiksa tanpa pendampingan dari kuasa hukum. Seberapa penting sebetulnya kehadiran dari kuasa hukum Jessica? Jika kehadiran kuasa hukum dibutuhkan terutama saat seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena tanda tangan dari kuasa hukum ini dibutuhkan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ataupun pendalaman penyidikan dalam hal ini yang terjadi pada Jessica Kumala Wongso pada hari ini setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang sejak pantauan kami dari pagi pukul 9 atau sejak Jessica pertama kali
tiba di Direskrim Polda Metro Jaya tidak tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya atau pengacaranya yang selama masa pemeriksaan ataupun selama ini setia mendampingi Jessica Kumala Wongso dan banyak memberikan pernyataan-pernyataan terlebih lagi kepada media. Dan berdasarkan informasi yang terus kami himpun dari sini, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa saat ini pengacara Jessica, yaitu Yudi Wibowo Sukinto, tengah berada di Surabaya, Jawa Timur. Namun ia sudah memberikan sejumlah arahan kepada kliennya, Jessica, untuk terus mengikuti dan juga menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan pendalaman terhadapnya meskipun tidak didampingi secara langsung. Tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Mukti pun sudah menyatakan bahwa ia sudah menanyakan secara langsung kepada Jessica apakah akan didampingi oleh pengacara pribadi atau pengacara yang ditunjuk. Karena pemeriksaan saat ini sudah masuk ke dalam tahap di mana ia diperiksa sebagai seorang tersangka yang mana kehadiran tim kuasa hukum ataupun pengacaranya dibutuhkan dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan. Terlebih lagi saat ini tengah dilakukan pendalaman pemeriksaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan jika kita menilik ke belakang, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengacara Jessica Kumala Wongso dalam mendampingi kliennya. Di antaranya adalah selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan sebagai saksi Jessica, banyak hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Yudi Wibowo. Di antaranya pengacaranya bersikukuh bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dan pada saat hari kejadian tersebut Yudi menyatakan bahwa kliennya ataupun Jessica memang berniat memberikan kopi sebagai tanda traktir ataupun setelah mereka lama berpisah lalu kemudian bertemu kembali dalam rangka reuni di salah satu kafe di kawasan Jakarta Pusat. Pengacara Yudi Wibowo juga sempat memberikan beberapa pernyataan terkait dengan desas-desus orientasi seksual dari kliennya yang menyatakan bahwa Jessica orientasinya normal dan memiliki kekasih yang berada di Australia. Dan terakhir pada awal pekan ini Yudi Wibowo juga turut aktif mendampingi dan menemani Jessica untuk memberikan laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atas perilaku yang diterima oleh Jessica selama masa penyidikan ataupun penyelidikan dan juga permintaan keterangan terhadap Jessica selama ia menjadi saksi. Dan itu adalah beberapa hal yang dilakukan ataupun yang ditunjukkan oleh Yudi Wibowo selama mendampingi Jessica dalam proses pemeriksaan sebagai saksi. Namun hingga saat ini kami belum lihat keberadaan dari Yudi di Reskrimum Polda Metro Jaya, begitu pula dengan pihak-pihak keluarga yang dikabarkan akan mendampingi ataupun akan menyambangi di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk mendampingi Jessica. Namun hingga saat ini kehadiran keluarga ataupun kerabat dekatnya belum dapat terkonfirmasi. Rike. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, sebelum kepolisian menetapkan status tersangka pada Jessica Wongso, ayah Mirna Dermawan Salihin mengungkapkan kejanggalan pada sosok Jessica. Dermawan mengaku ia tidak pernah mengenal Jessica sebagai teman Mirna. Dermawan juga menambahkan Jessica pernah berbohong pada dirinya perihal kejadian tewasnya Mirna. Curigaan nggak Pak? Terhadap tersangka Pak? Atau ada kepikiran ke siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Jessica gitu. Kalau enggak kan, Pak. kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu itu ada yang ngomong, Jessica saya nggak ngomong. Pak, mungkin polisi sudah memberikan nama calon Pak. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal, kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja, bisa dibayangkan aja ya. Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jessica Wongso beberapa kali membantah terlibat pembunuhan Wayan Mirna di Olivier Cafe Grand Indonesia 6 Januari lalu. Wongso ditangkap di Reskrimum Polda Metro Jaya di sebuah hotel Jakarta Sabtu pagi ini. Seperti apa lokasi tempat penangkapan Jessica dan sejak kapan Jessica berada di tempat ini? Berikut laporan reporter Metro TV Jessica Wawor dan juru kamera Dede Rianto.
Setelah lebih dari 3 minggu, Jessica Kumala Wongso akhirnya ditangkap oleh pihak Ditkrimum Polda Metro Jaya di sebuah hotel yang ada di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Penangkapan terjadi pada sekitar pukul 07.45. Jessica diinformasikan ditangkap di sebuah kamar hotel yang ada di kawasan Mangga 2 ini. Namun dari pihak manajemen hotel hingga saat ini tidak memberikan komentar atau tanggapan lebih lanjut terkait dengan apakah memang benar terjadi penangkapan di dalam hotel. Pihak hotel pun tidak membantah jika memang terjadi penangkapan pada tadi pagi dan beralasan bahwa tidak ada komentar maupun tanggapan lebih lanjut terkait penangkapan yang terjadi ini dikarenakan ada terjadi pergantian jam kerja. Diketahui memang Jessica Kumala Wongso sudah berpindah atau meninggalkan kediamannya sejak hari Kamis lalu bersama dengan keluarga karena merasa tidak nyaman berada di dalam kediamannya dikarenakan beberapa hari atau beberapa minggu terakhir kediamannya sering dipadati oleh para wartawan. Jessica Kumala Wongso menginap di sebuah hotel yang ada di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Dede Rianto, Metro TV. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jessica Wongso beberapa kali membantah terlibat pembunuhan Wayan Mirna di Olivier Cafe Grand Indonesia 6 Januari lalu. Jessica dengan tenang menyatakan dirinya tidak bersalah. Nggak boleh ya, kalau saya udah dikasih statement, saya kasih statement, tapi nggak bisa dipaksa kayak gini. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan cyanida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang kejadiannya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1. Ya, saya menjelaskan ke polisi ya. Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Polisi akan ungkap, dan setelah diungkap masukkan ke media, jadi mereka tahu. Nah mungkin sesudah itu kalau ada hubungan lagi antara saya sama keluarganya Mirna, ya oke, tapi nggak akan sama. Loh, saya tidak perlu ngomong lah Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Setelah melewati proses penyidikan yang cukup panjang, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap tersangka pembunuh Mirna. Mulai dari prarekonstruksi hingga pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan berulang kali, membuat polisi tak lagi ragu menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Setelah lebih dari 3 pekan sejak kematian Wayan Mirna, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Kematian Wayan Mirna 6 Januari lalu menjadi perhatian publik. Mirna meregang nyawa sesaat setelah minum kopi Vietnam di kafe salah satu mal di Jakarta Pusat. Saat itu belum jelas apa penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna. Namun diduga Mirna tewas karena hal yang tidak wajar. Keluarga akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengotopsi jasad Mirna demi lancarnya proses penyelidikan. Sebelum dimakamkan, polisi akhirnya mengotopsi jasad wanita 27 tahun tersebut pada 9 Januari. Dalam otopsi tersebut, polisi menemukan adanya pendarahan pada lambung Mirna yang disebabkan zat korosif. Belakangan, zat korosif bernama cyanida ditemukan terkandung dalam kopi Vietnam milik Mirna. Usai diotopsi, jasad Mirna kemudian dimakamkan di TPU Gunung Gadung, Bogor, Jawa Barat pada 10 Januari lalu. Di hari yang sama, Jessica Kumala Wongso yang tak lain adalah rekan Mirna saat minum kopi juga diperiksa untuk pertama kalinya. Guna mengetahui kronologis tewasnya Mirna, Polda Metro Jaya kemudian menggelar prarekonstruksi di Cafe Olivier. 2 rekan minum kopi Mirna, Jessica dan Hani juga turut dihadirkan dalam prarekonstruksi. Sehari setelah prarekonstruksi, polisi menggeledah rumah Jessica untuk mencari barang bukti kasus Mirna. Setelah menjalani pemeriksaan 10 Januari lalu, Jessica kemudian kembali diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Januari. Saat memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya, Jessica melalui kuasa hukumnya meminta jasad Mirna diotopsi ulang. Belum cukup mengumpulkan keterangan dari karyawan Olivier dan Jessica, giliran penyidik meminta keterangan dari suami, saudara kembar, dan ayah Mirna.
Saat itu ayah Mirna, Dermawan Salihin, mengaku tak pernah mengenal Jessica. Rekan Mirna yang lain yaitu Hani juga tak luput dari pemeriksaan polisi. Polisi juga mengaku sudah memeriksa asisten rumah tangga Jessica yang belakangan diketahui telah membuang celana Jessica yang dikenakan saat bertemu Mirna. Dalam kasus ini, penyidik mengaku telah mengantongi 4 alat bukti kuat dan menyatakan siap untuk mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Namun tak sesuai sesumbar, setelah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Januari lalu, polisi batal mengumumkan tersangka kematian Mirna. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan Polda, tidak tercantum nama tersangka. Sementara itu, banyaknya pihak yang memperlakukan Jessica seolah tersangka. Jessica mendatangi kantor Komnas HAM untuk berkonsultasi. Saat itu, Jessica juga mengadu kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat dijemput sebagai saksi oleh penyidik. Untuk menguatkan bukti-bukti yang dimiliki penyidik, ayah Mirna kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya 28 Januari. Ayah Mirna menyatakan ada yang janggal dari pengakuan Jessica. Selain ayah Mirna, di hari yang sama, psikolog Sarlito Wirawan juga didatangkan sebagai saksi ahli. Ia mengatakan alat bukti yang dimiliki penyidik sudah signifikan. Setelah mendapat bukti-bukti yang kuat, penyidik kembali gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Tinggi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Kini polisi masih mendalami motif pembunuhan Mirna dan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Tim Liputan